Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Kristus, Alkisah ada seorang pegawai di sebuah kantor yang bersih hatinya, tetapi lingkungan tempat ia bekerja sangatlah korup. Ia melihat sendiri bagaimana teman-temannya, rekan-rekan kerjanya memainkan proyek-proyek yang mereka terima, memarkup proyek-proyek yang mereka terima. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana teman-temannya menerima uang suap, bagaimana mereka mengambil uang yang bukan menjadi haknya. Awalnya pegawai ini mendiamkan semua kejadian yang ia lihat sendiri, dan itu ia sadari sebagai sebuah tindakan yang korupsi. Tetapi suatu saat istrinya sakit dan membutuhkan pengobatan yang sangat mahal, tetapi ia tidak punya uang. Maka ia mulai memikirkan, bagaimana kalau sekali-sekali saya korupsi? Toh teman-teman saya sudah banyak yang melakukannya. Sekali-sekali mengambil uang yang bukan menjadi haknya. Awalnya ketika pikiran ini muncul, ia sudah gelisah sekali. Baru memikirkan saja untuk berbuat korupsi, keringat dingin sudah keluar deras sekali. Tetapi sakit istrinya membuat ia tambah gelisah. Dan suatu saat ada uang yang cukup besar di depan matanya. Tidak ada orang yang tahu kalau ia bisa mengambilnya, dan ia merasa aman-aman saja karena tidak ada orang yang akan melihatnya. Tetapi suara hatinya
bergemuruh. Ia tidak ingin melakukan ini. Tetapi ketika ia ingat istrinya yang sakit dan butuh uang yang banyak, hatinya bergemuruh lagi, gelisah lagi. Akhirnya ia memutuskan untuk mengambil uang itu. Mengambil uang yang bukan haknya. Dan ketika keberanian memutuskan untuk mengambil uang itu, tiba-tiba semua menjadi menakutkan. Ia menjadi takut sekali, hatinya gelisah luar biasa, keringat dingin bercucuran, dan ia merasa semua orang melihat dirinya. Ada yang tersenyum, dan senyumnya seperti mau mengatakan, "Selamat datang di dunia yang korup." Tapi ada juga yang senyum sinis, "Ternyata kamu sama saja dengan kita, tidak ada bedanya." Ia begitu gelisah. Tetapi singkat cerita, setahun kemudian ia sudah menjadi koruptor yang besar. Ia melakukan korupsi itu dengan sangat tenang karena sudah tidak mendengarkan lagi suara-suara yang mengganggunya ketika ia melakukan korupsi pertama kali, dan suara-suara dalam hatinya itu sudah tidak pernah terdengar lagi. Saudara-saudari sekalian, hari ini dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Bapa akan mengutus Roh Kudus-Nya yang akan mengingatkan kita semua akan semua yang sudah dikatakan oleh Yesus. Semua yang dikatakan Yesus ada banyak sekali. Semua yang dikatakan Yesus ada dalam Injil. Dan jika kita benar-benar mengasihi Yesus, kita diminta untuk menjalankan semua yang sudah dikatakan Yesus itu di dalam Injil, di dalam kabar sukacita itu. Dan jika kita lupa akan apa yang dikatakan Yesus itu, Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita. Kisah tentang orang yang bersih yang lalu berubah menjadi koruptor tadi adalah contoh bagaimana Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Ketika kita ingin berbuat dosa, suara di dalam hati kita, suara roh kebaikan berteriak-teriak supaya kita tidak melakukan dosa itu. Pertanyaannya bagi kita semua, apakah kita masih bisa mendengarkan suara-suara kebaikan yang berseru-seru di dalam hati kita itu? Apakah kita masih bisa mendengarkan suara-suara kebaikan yang selalu berseru-seru kepada kita ketika kita hendak jatuh di dalam dosa? Apakah kita masih merasakan suara gemuruh dalam hati kita ketika kita tergiur oleh dosa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, adalah Santo Ignatius yang memperkenalkan kepada kita roh baik dan roh jahat. Santo Ignatius mengajarkan kepada kita untuk berdiskresi, untuk bisa menimbang-nimbang perasaan kita, untuk bisa memilah-milah apakah rasa perasaan kita ini datang dari roh baik atau roh jahat. Ketika kita ingin melakukan kebaikan, roh baik selalu menyemangati kita agar kita terus berbuat kebaikan itu. Sebaliknya, roh jahat selalu membuat kita malas, membuat kita menunda-nunda perbuatan baik kita, membuat kita resah dan bingung, tidak yakin dengan kebaikan yang akan kita lakukan itu. Dan sebaliknya, ketika kita akan jatuh di dalam dosa, Roh Kudus mengingatkan kita dengan suara hati yang bergemuruh, membuat kita gelisah dan berteriak-teriak supaya kita jangan jatuh di dalam dosa lagi. Dan sebaliknya,
roh jahat terus ngomporin, terus memprovokasi agar kita berani saja melakukan perbuatan dosa itu. Jadi yang menakutkan adalah roh jahat yang membuat kita jatuh dalam dosa. Yang menakutkan bukan roh gentayangan semacam memedi, genderuwo, wewe gombel, pocongan, kuntilanak dan lain-lain, itu tidak menakutkan. Tetapi roh jahat yang membahayakan adalah roh yang membuat kita selalu jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita mohon rahmat Tuhan agar hati kita selalu peka dan tidak tuli dan masih selalu mendengar suara Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita pada semua yang dikatakan Yesus kepada kita. Marilah kita hening sejenak, kita renungkan sabda Tuhan di dalam hati kita.